Apakah live TikTok, live IG, live di semua media sosial akan ditiadakan? Kalau tadi ngomong soal verifikasi, yang artinya sebelum Anda mengupload video-video Anda, entah di semua media sosial, platform digital, Anda wajib melakukan verifikasi sebelum Anda mengupload. Yang artinya video-video ataupun berbagai bentuk konten Anda harus memenuhi standar. Halo masyarakat, user-user media sosial, dimanapun kalian berada. Saya Gekarno. Pada kesempatan ini saya pengen sekali mau ngumpulin semua pengguna-pengguna media sosial, konten kreator, influencer, atau selebgram, atau kalian semua yang mencari cuan dari media sosial melalui endorse, melalui AdSense, apapun itu. Karena pada kesempatan ini saya ingin membahas suatu hal yang sangat menggelegar, sangat mengguncang dunia perkontenan, dunia media sosial. Saya akan membahas tentang rancangan undang-undang penyiaran. Dunia pers tanah air baru-baru ini dikejutkan dengan munculnya pasal karet terhadap rancangan undang-undang penyiaran mendapatkan sorotan serta kritik. Revisi RUU penyiaran memang merupakan inisiatif DPR. Ternyata ini bukan cuma untuk teman-teman jurnalis, tapi juga teman-teman konten kreator yang menciptakan podcast, mungkin konten di berbagai media sosial. Apakah memang juga akan mengancam mereka? Dan kalau Anda benar-benar konten kreator, Anda benar-benar pengguna media sosial, Anda pasti tahu tentang hal ini. Tapi kalau Anda memang tidak mengetahui hal ini, ada dua hal kemungkinan. Anda bukan pengguna media sosial. Yang kedua, jaringan tempat Anda itu buruk sampai Anda tidak mendengar, mengetahui tentang rancangan undang-undang ini. Oke, RUU penyiaran ini sangat berpengaruh sekali kepada seluruh pengguna media sosial. Bahkan bukan media sosial saja, tapi seluruh masyarakat. Kenapa saya tadi meng-highlight influencer dan juga selebgram? Karena sebagian orang di Indonesia ini mendapatkan cuan dari media sosial, entah itu YouTube, Instagram, apalagi TikTok. Terutama yang saya tidak lupa lagi itu Facebook. Banyak ibu-ibu sekarang mendapatkan cuan dari Facebook dan juga dari endorse. Tapi ini kan masih menjadi perbincangan ya. Yang tadi saya bilang RUU ini artinya rancangan undang-undang yang sedang dibicarakan di DPR pusat. Kalau teman-teman nonton berita pasti teman-teman tahu apa yang sedang booming sekarang, yang sangat-sangat membuat para konten kreator ataupun para pengguna media sosial merasa terganggu, merasa disempitkan dengan berita ini, dengan rancangan undang-undang ini. Oke, karena RUU ini belum disahkan dan akan disahkan, yang sebenarnya kemarin tanggal 29 tapi diundur lagi. Nah, jika RUU ini disahkan, berarti pelaksanaannya di bawah lembaga KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia. Untuk teman-teman yang tidak tahu apa itu KPI, KPI adalah Komisi Penyiaran Indonesia, sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaranya penyiaran di Indonesia. Komisi ini berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Adapun tugas-tugas KPI diantaranya adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Yang kedua, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Yang ketiga, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran industri terkait. Oke, jika kemarin-kemarin
KPI hanya mengacu pada Undang-Undang Penyiaran tahun 2002, hanya mengawasi lembaga penyiaran seperti televisi, radio nasional. Dan teman-teman bisa melihat bagaimana siaran-siaran televisi itu sangat-sangat memperhatikan, sangat-sangat ketat, sangat-sangat memperhatikan kelayakannya, tontonan-tontonan yang baik untuk masyarakat, yang pasti mengandung informatif, edukatif, dan juga entertain. Dan teman-teman, tetapi saya yakin dan teman-teman juga bisa mengecek data seberapa banyak orang yang masih menonton TV. Saya yakin Anda kalau Gen Z pasti jarang sekali menonton TV. Karena informasi apapun sudah ada di handphone kita. Apakah ini menjadi alasan kenapa TV sangat membosankan? Karena berita-beritanya tidak terlalu memikat minat para Gen Z, atau ada hal lain. Tapi teman-teman, belakangan ini RUU penyiaran lagi dibahas di DPR, yang dimana RUU penyiaran ini akan merambah bukan hanya di televisi atau radio, tapi juga ke media-media digital, ke media sosial, ke semua platform-platform digital. Kalau kita mau digital berarti bukan hanya radio secara online, offline, dan juga televisi, tapi semua media sosial ataupun media-media atau OTT lainnya seperti Netflix ya, kalau di luar Hotstar, beberapa platform video yang disediakan oleh swasta, bukan hanya dari negara Indonesia, tapi juga yang OTT yang dari luar negeri akan disaring, akan mengikuti peraturan yang baru ini. Oke, yang menjadi pertanyaannya teman-teman, kalau soal tadi bahwa KPI itu sangat ketat terhadap TV dan radio, yang sebentar lagi akan melakukan yang sama ke pengguna-pengguna media sosial dan video audio yang akan diupload di media sosial, apakah medsos dan YouTube konten-kontennya saat ini seperti yang diharapkan? Kalau tadi kita bicara tentang fungsi-fungsi dari KPI, menurut saya tentu tidak ya. Kita bisa melihat konten-konten yang sangat-sangat berseliweran di media sosial, yang bahkan tidak tersaring, bahkan tidak ada yang menyaring konten-konten tersebut. Ya, walaupun setiap platform media sosial itu sudah menyediakan pedoman ataupun guideline komunitas, tapi masih banyak sekali konten-konten yang menurut negara ini, menurut undang-undang negara ini sangat-sangat melenceng. Makanya akan diterapkan RUU penyiaran yang akan disahkan nanti. Menurut opini saya pribadi, jika nanti ini akan dibatasi, bahkan tidak semua orang nanti bisa jadi content creator, yang artinya content creator harus benar-benar mengikuti pedoman-pedoman dari RUU penyiaran yang baru ini. Hal ini akan berpengaruh sekali bukan hanya kepada content creator, tapi juga kepada seluruh masyarakat. Kalau menurut opini saya pribadi, hal ini akan berpengaruh bagi keberlangsungan hidup kita. Medsos kan hari ini menjadi media marketing ya teman-teman. Hari ini menjadi media marketing yang paling ampuh, paling efisien, dan paling cepat. Soal benar atau salah, positif atau negatif itu kan belakang, yang penting beritanya cepat, efisien, dan bahkan FYP dengan cara yang cepat. Tapi jika nanti semua hal yang kita upload di media sosial, audio atau video, harus dibatasi dengan ketentuan atau syarat-syarat dari undang-undang yang baru ini, akan sulit juga kalau kita bicara soal marketing ataupun soal pemasaran melalui konten-konten yang kita buat. Tapi teman-teman, ini masih menjadi rancangan undang-undang. Namun saya tadi sudah mengumpulkan draft dari rancangan undang-undang ini. Apabila undang-undang ini disahkan, teman-teman juga bisa cek sendiri sebenarnya draft rancangan undang-undang ini di internet, di website resmi dari DPR RI. Mereka sudah mengupload di sana, di mana bisa diakses seluruh masyarakat. Saya akan membaca yang saya highlight. Sebenarnya banyak yang tertera di sana di
rancangan undang-undang baru ini, tapi saya akan meng-highlight beberapa hal saja yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas di sini. Oke, yang pertama saya baca pasal 8A. KPI menjalankan tugasnya berwenang memberikan tanda lulus kelayakan isi penyiaran digital. KPI dalam menjalankan tugasnya memverifikasi dan mengidentifikasi konten siaran penyelenggaraan platform digital. Oke, yang artinya teman-teman, tidak semua konten-konten Anda itu berhak diupload di media sosial, berhak dipublikasi dan kemudian menjadi viral. Konten Anda itu harus diverifikasi terlebih dahulu. Konten Anda itu harus memenuhi kelayakan menurut standar yang akan dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Yang artinya Anda sangat dibatasi jika konten-konten Anda tidak memenuhi syarat-syarat yang akan ditentukan oleh KPI. Berarti konten Anda, walaupun menurut Anda itu kontennya sangat-sangat asik menurut Anda sendiri, belum tentu asik menurut KPI. Kalau menurut Anda itu sangat menghibur, konten-konten yang wajib ditonton oleh banyak orang, menurut Anda itu sangat menghibur. Tapi kalau menurut KPI itu sangat di luar persyaratan yang mereka keluarkan, bisa saja video Anda tidak akan bisa diupload. Kalau tadi ngomong soal verifikasi, yang artinya sebelum Anda mengupload video Anda, entah di semua media sosial, platform digital, Anda wajib melakukan verifikasi sebelum Anda mengupload. Yang artinya video-video ataupun berbagai bentuk konten Anda harus memenuhi standar. Artinya tidak semua orang, menurut saya pribadi nih, opini saya berarti tidak semua orang bisa menjadi content creator kalau RUU ini disahkan. Oke, yang kedua, pasal 50B ayat 2, berikut saya akan membaca tentang panduan-panduan atau larangan-larangan untuk sebuah konten yang layak ditayangkan di media sosial, di platform digital, ataupun di TV. Larangan yang pertama, larangan untuk sebuah konten yang berisi atau mengandung konten-konten yang terkait dengan narkoba, barang-barang adiktif, alkohol, perjudian, dan rokok. Artinya, kalau Anda video Anda sambil merokok, video Anda itu tidak layak tayang. Atau jika teman-teman live TikTok atau melakukan atau membuat video atau memposting video-video yang terdapat di dalamnya orang sedang merokok, video Anda ditolak. Yang terdapat di dalamnya lagi minum-minum moke atau apapun itu yang berbentuk alkohol, video Anda akan ditolak. Video Anda tidak layak untuk diposting. Untuk mekanismenya, bagaimana nanti pemeriksaan video sebelum diupload itu saya tidak tahu ya teman-teman. Saya tidak tahu mekanismenya, bagaimana nanti sebelum kita upload di Instagram, video teman-teman diverifikasi selama berapa menit atau berapa jam sebelum layak tayang. Saya tidak tahu pasti mekanisme seperti apa. Yang pasti larangannya tidak boleh mengupload konten yang berisi tadi yang saya sebutkan, orang yang sedang merokok, orang yang sedang melakukan perjudian, dan juga orang yang sedang menggunakan narkoba atau yang mengandung video-video yang mengandung konten narkotika. Kalau yang narkotika tentu pasti sih dilarang. Anda keburu ketangkap. Oke, intinya tadi Anda boleh merokok tapi jangan divideokan. Apalagi kalau minum-minum divideokan, Anda sangat-sangat tidak masuk dalam kelayakan KPI untuk mengupload video Anda di media sosial. Oke, yang ketiga, pasal 37. Konten dan isi tayangan yang siaran wajib menggunakan bahasa Indonesia yang wajib dan benar. Ini yang saya mau bahas ini. Pasal 37 teman-teman, konten dan isi tayangan atau isi siaran wajib menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan benar. Yang artinya Anda tidak boleh menggunakan slang-slang yang tidak perlu ya.
bahasa-bahasa gaul yang bahkan bahasa-bahasa yang sangat tidak dimengerti oleh satu Indonesia ini. Menggunakan bahasa Indonesia yang wajar-wajar saja. Perlu diperhatikan bahwa ini untuk membiasakan kita konten menggunakan bahasa Indonesia yang tepat dan benar. Tetapi di sini tidak dituliskan secara eksplisit apakah menggunakan bahasa daerah dilarang dalam sebuah perkontenan atau sebuah isi konten atau siaran. Itu tidak dijelaskan. Yang pasti wajib menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Oke, yang keempat, larangan penayangan konten LGBT. Pada pasal 50B ayat 2 huruf G, melarang penayangan isi siaran yang menyajikan perilaku lesbian, homoseksual, dan transgender. Ini sangat dilarang, teman-teman. Apalagi, saya tidak tahu, ini menjadi pertanyaan saya pribadi juga, apakah konten kreator yang mencoba untuk menyerupai lawan jenis, contohnya, apakah konten kreator yang mencoba untuk cosplay menjadi perempuan atau bahkan kebalikan menjadi laki-laki dilarang oleh KPI atau dilarang oleh undang-undang yang baru ini? Saya tidak tahu eksplisitnya seperti apa. Yang pasti dilarang menayangkan konten LGBT, homoseksual, dan transgender. Jadi dilarang menayangkan konten-konten seperti itu. Karena saya tidak tahu sekarang lagi boomingnya, viralnya konten-konten cosplay menjadi lawan jenis yang lainnya, perempuan menjadi laki-laki, laki-laki menjadi perempuan. Tapi saya tidak tahu pasti apakah ini dilarang oleh KPI ke depannya. Tapi yang pasti tadi saya sudah menjelaskan bahwa dilarang penayangan konten-konten LGBT, konten-konten homoseksual, dan lesbian, teman-teman. Oke, itu tadi beberapa hal. Sebenarnya banyak sekali, teman-teman, yang dibahas di dalam rancangan undang-undang terbaru dari undang-undang penyiaran. Kenapa kita tadi banyak bahas tentang KPI juga? Karena kan ini bagian dari KPI, di mana nanti kalau undang-undang ini benar-benar disahkan, berarti ini akan menjadi tugas dan di bawah naungan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Yang artinya kalau menurut saya pribadi, berarti nanti tidak semua orang nanti benar-benar menjadi content creator tanpa memperhatikan beberapa poin ini. Teman-teman juga bisa mengecek kalau Anda content creator dan pengguna media sosial atau bahkan selebgram, Anda wajib membaca undang-undang ini secara lengkap lagi di internet ataupun di berita-berita yang lagi booming sekarang. Dan sebenarnya kenapa saya dan Bajo Talk juga membahas hal ini, karena ini sudah menjadi pembahasan di dunia content creator. Di YouTube besar sudah membahas hal ini. Menurut beberapa atau sebagian orang, ini mengancam kreativitas content creator ini sebagai tembok untuk membatasi kreativitas, sehingga banyak content creator untuk bersama untuk menolak rancangan undang-undang ini. Sebenarnya konten-konten teman-teman apapun itu bisa saja diupload. Seperti tadi kita melakukan atau pembuatan video yang posisi di mana seseorang lagi merokok ataupun minum, sebenarnya bisa saja diupload. Tapi video teman-teman itu nanti akan di blur. Kalau teman-teman video saya merokok, berarti yang di blur itu adalah rokoknya. Kalau teman-teman lagi konten sambil minum-minum tuak atau minum Shopee, berarti antara dua, video Anda di ban atau video Anda akan di blur. Kalau teman-teman semua bertanya kepada saya ataupun kepada Bajo Talk, kenapa kalian membahas hal ini? Kenapa saya membahas hal ini? Yang pertama karena saya content creator dan ini akan sangat mengancam semua para content creator, semua entah itu jurnalistik ataupun semua pengguna media sosial, yang artinya bukan hanya pengguna media sosial tapi juga
semua masyarakat yang menggunakan HP lalu menggunakan media sosial, Anda tidak bisa secara dan semena-mena mengupload video apapun tanpa verifikasi di semua media sosial. Nah, kalau teman-teman bertanya apa solusi dari teman-teman Budget Talk atau dari saya pribadi, solusinya adalah Anda boleh melakukan apapun di muka bumi ini, yang penting jangan dikontenkan. Kalau Anda mengkontenkan berarti Anda wajib mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat oleh rancangan undang-undang penyiaran yang baru ini. Lalu tadi kita kalau ingat-ingat tentang bahas tentang semua konten diverifikasi. Kalau kita bahas tentang tadi semua konten wajib diverifikasi, mungkin muncul pertanyaan, bagaimana teman-teman yang live TikTok, IG, ataupun live Facebook? Bagaimana konsep penyaringan atau verifikasi konten mereka? Apakah live TikTok, live IG, live di semua media sosial akan ditiadakan jika RUU ini benar-benar disahkan? Atau mungkin ada metode-metode lain, Anda live sekarang tapi tayangnya di 2 jam kemudian karena Anda harus melakukan verifikasi kepada KPI.